Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update for Cardano. This time setelah hampir 1 minggu ya, terakhir kita update soal Cardano. Ada pembahasan beberapa hal yang menjadikan saya ya memilih Cardano sebagai koin pilihan, which is kalian bisa lihat dari judulnya. Dan saat ini Cardano ditradingkan cukup oke. Finally kita ngelihat Cardano bisa rebound cukup signifikan dari penurunannya selama beberapa waktu terakhir. So kita bakal bahas secara lengkap seputar Cardano ini, starting from event yang tentu saja everyone itu sedang menunggu. Dan kalau kalian perhatikan, I think compare dengan beberapa hal di sini atau beberapa ya kalian bisa lihat ya beberapa event yang ada, Cardano ini terbilang cukup hot ya. Kenapa? Karena almost every crypto traders, terutama buat mereka yang ngehold Cardano, itu waiting for fossil hard fork, dan rencananya itu adalah di 31 Juli 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat terakhir kali kita discuss soal Cardano, itu posisinya si dokumennya atau apa namanya kita bilang kayak proposalnya tuh sudah diajukan dan sudah terkonfirmasi. Jadi mungkin besar kemungkinannya ya kita berbicara untuk Cardano di bulan ini adalah bulannya untuk Cardano. Dan ini tentu saja ekspektasi saya kalau pribadi. Makanya saya katakan based on fundamentally, sometimes itu juga important untuk kita melakukan analisa terhadap si kondisi fundamental dari kriptonya sendiri. Seperti contohnya The Merge atau Ethereum. Karena terbukti Ethereum so far naik lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin ataupun kripto lainnya. Dan yang menyusul nggak kalah bagusnya juga menurut saya saat ini adalah Cardano. At least from the latest recovery-nya Cardano, from the latest crash-nya atau dump yang terakhir, Cardano bisa dibilang cukup signifikan. Dan yang menariknya adalah Cardano sempat nge-fake out dulu. Dan ini adalah hal yang paling disukai sama para whales. Kenapa? Karena pada saat fake out, sometimes people panic. Oke, nanti akan saya jelaskan based on price action-nya. Anyway, I'm sorry guys kalau saya pakai bajunya agak kurang proper ya. Ini baju tidur, jadi saya mau bawa santai aja. So, ya, anggaplah saya juga santai ya, seperti teman-teman kalian juga. Jadi feel free kalau misalnya kita pengen discuss lewat kolom komentar, bisa ditanyakan. Kalau misalnya saya sempat akan saya bantu jawab juga. So, anything for our community lah ya. Intinya buat komunitas kita supaya terus berkembang dan tetap solid lah, istilahnya kita fight di cryptocurrency atau crypto market ini. Alright, so balik lagi, fossil hard fork adalah satu momen yang cukup banyak ditunggu oleh para crypto enthusiast. Jadi kita coba perhatikan gimana perjalanannya menjelang akhir bulan. Sebelumnya saya juga sudah bahas secara lengkap bagaimana dampak daripada Alonso hard fork atau hard fork terakhir sebelum update yang ini rupanya tidak begitu baik pada posisi Cardano. Dan itu dieksekusinya sekitaran pertengahan September 2021. Jadi at least sentimennya cukup positif menjelang daripada si hard fork itu sendiri. Jadi apakah hal tersebut bisa terulang dan terjadi kembali pada momen saat ini? Jujur, saya saat ini sedang ongoing betting against Cardano. Kalau kalian lihat, saya lagi ada ongoing position long di Cardano dan sudah saya hold long dari kisaran $0.4328 sampai dengan harga saat ini. Reasonnya adalah karena saya bet against the fundamental, itu pertama, dan kedua dari segi price action itu juga mendukung. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya memutuskan untuk entry long pada Cardano, dan juga tentu saja kalian tidak perlu bertanya, yang pasti untuk spot account itu saya juga ada beli beberapa lagi terhadap si Cardano. Tapi posisinya saya sebelumnya juga sudah hold lumayan banyak Cardano. Jadi kalau misalkan average price untuk spot market bisa dikatakan saya masih underwater. Jadi belum begitu positif istilahnya secara PNL-nya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat posisi Cardano sendiri saat ini, yang terakhir saya beli tentu saja sudah profitable. Cuman tujuan saya untuk Cardano kali ini, even saya beli di spot market itu lebih ke arah long term. Makanya saya juga pernah discuss sama teman-teman koin apa saja sih yang rencananya saya saving pada saat memasuki bear market dan winter ini. Lebih tepatnya apa saja yang saya akumulasi. Dan beberapa diantaranya yang sudah pasti yang menjadi koin kesayangan adalah Cardano.
Dan sekarang kita ngelihat Cardano cukup positif, finally. Nah, kita coba lihat ya bagaimana progresnya based on price action. So, starting from price actionnya sendiri without indicator. Jadi kita ngelihat sebetulnya ini terbentuk semacam falling wedge pattern. Dan ini tuh sudah saya discuss cukup lama, guys. Bahkan dari beberapa waktu lalu ya, saya lupa udah sekian banyak video Cardano. Istilahnya dari atas-atas ini kita sudah antisipasi terbentuk semacam falling wedge pattern. Jadi kalau kalian perhatikan, falling wedge pattern ini tuh bukanlah pattern yang sangat minor. Tapi ini adalah pattern yang menurut saya cukup major untuk pergerakan Cardano. Karena cukup lama. Dari kisaran Desember terus sampai terakhir itu lowestnya 13 Juli. Mereka masih bergerak di dalam pattern falling wedge. Jadi rejection terakhir pun terjadi dari kisaran bagian atas resistansi falling wedge patternnya. Makanya menurut saya kenapa ini saya katakan cukup menarik. Berarti ini adalah semacam sentimen positif terhadap si Fossil Hard Fork. Dan saya pribadi semakin confident untuk nge-hold posisi long pada Cardano ini. Jadi tugas kita sekarang, kalau misalkan teman-teman ada yang sudah beli Cardano, tugas kita sekarang simple adalah memaintain posisi kita agar tetap bisa dimaksimalkan dari segi profitnya ya. Sama halnya seperti Matic, saya sudah jelaskan ke teman-teman juga bagaimana cara saya memaintain posisi Matic agar tetap dalam keadaan profit. Jadi kalian bisa cek juga di video yang terakhirnya kalau misalkan teman-teman ada yang lagi ongoing long di Matic. Dan by the way, Matic kemarin hampir $1, but sayang sekali kayaknya topnya itu di kisaran 0,98 something ya. Ini kita terakhir bahas itu adalah 4 hari yang lalu. Terus saya kasih quick update dan rupanya Matic suddenly sangat bullish ya pada pergerakan kemarin. So, I'm glad kita bisa ngelihat posisi atau potensi tersebut pada koin Matic, dan harapan saya kita bisa sama-sama mencari opportunity di koin-koin lainnya. Jadi make sure kalau teman-teman memang punya pandangan yang positif dari segi fundamental ataupun technical analysisnya, make sure kalian komen di kolom comment section ya, kasih tahu kira-kira kita bahas koin apa ya. Dan please jangan karena koin kesayangan doang, tapi karena kita juga ngelihat istilahnya potensinya atau opportunity-nya, sehingga nanti kita bisa coba cek juga dari segi price action apakah itu mendukung untuk kita coba manfaatkan maybe mid term to long term. Alright, so balik lagi ke Cardano-nya. Jadi kalau misalnya untuk Cardano, beberapa hal yang saya anggap juga positif, tidak kalah pentingnya adalah fake out yang terjadi pada kisaran 13 Juli ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kenapa saya katakan tadi ini cukup positif. Guys, kalau misalnya Anda sebagai seorang whales, kalian punya duit banyak sekali, let's say $10 billion. Nggak mungkin dong kita ke publik kita ngomong, guys, siapa nih yang mau jualan Cardano-nya? Saya mau beli yang banyak, jadi please jual sebanyak-banyaknya ke saya. Kalau ada whales yang ngomong itu, suddenly kita akan berpikir kayak, loh, tunggu dulu. Kalau dia mau beli, dia punya duit banyak, dan dia influencer. Apa alasannya? Otomatis nggak bakal ada banyak orang yang mau jualan. Sementara dia mau beli, karena dia punya duit dan rencana mau dibelanjain Cardano. That's why, sometimes whales itu memerlukan kondisi ini untuk terjadi. Sehingga, banyak orang akhirnya, wow, oke, Cardano sudah break dari support pentingnya, dan finally ini berarti ada opportunity untuk Cardano terus turun lebih jauh karena kita sudah break dari major supportnya. Jadi ketika orang mulai panik jualan, ketika orang mulai panik lepas barang, dan mungkin ada yang ongoing long position terkena stop loss, which is longnya harus di short atau dijual, disitulah whales bisa beli banyak barang. Dan melihat dari kondisi saat ini, menurut saya cukup positif karena at least Cardano itu berhasil mematahkan area di mana sebelumnya pressure dari sellers itu masuk, which is saya di sini akan berikan istilah bearish order block karena kita bisa lihat setelah range ini kita ngelihat Cardano finally create new lower low ya dari pergerakan sebelumnya. Mungkin sebelumnya sempat ada tail candle seperti ini, tapi saya anggap based on closing time frame daily, ini yang lebih confirm untuk kita katakan sebagai lower low-nya. Dan area tersebut suddenly successfully di break, dan kita lihat di sini pergerakannya saat ini berada di atas area tersebut. Jadi kita bisa lihat ini menjadi sebuah konfirmasi untuk Cardano
at least lebih positif dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, which is di awal Juli atau kisaran 10 Juli 2022 ya. Jadi secara price action sendiri, time frame daily, kita ngelihat something yang cukup positif. Tugas kita cuma tinggal maintain aja. Let's say Cardano masih bisa rebound, kira-kira potensi targetnya di berapa? Kalau saya personally mungkin akan ngelihat di kisaran range price ini, karena kita sama-sama tahu ini adalah major resistance-nya dia ya. Jadi paling tidak kalau misalnya kita beruntung guys dan bullish atau buyers yang kita mau maintain momentum ini, at least kita bisa ngelihat Cardano ngejar sekitar 28% lagi ke atas sampai kisaran $0.64. Hopefully tidak ada kendala sampai menjelang Fossil Hard Fork. Lalu tambahan satu lagi, jadi selain saya betting against the Fossil Hard Fork, saya juga ngebet against the economy, terutama kita ngomongin soal GDP daripada United States of America yang akan dirilis pada Kamis mendatang. So, at least menjelang tanggal 27 atau 26 saya bakal mencoba untuk mengevaluasi posisi saya pada Cardano. Apakah saya akan maintain dengan konservatif atau saya akan maintain dengan lebih agresif. So, let's take a look menjelang tanggal tersebut. Nanti kita akan coba update lagi sekitar ya seminggu atau 2 minggu dari sekarang. Alright? So, untuk time frame hourly-nya, saya rasa saya nggak banyak komentar karena kalian udah lihat tadi based on time frame daily-nya ya. Di sini adalah area terakhir kita ngelihat selling pressure masuk, dan kalau teman-teman perhatikan entry saya adalah di kisaran $0.432 dan reasonnya adalah kita ngelihat ada transisi di sini yang menurut saya cukup bagus ya. Kalau teman-teman lihat ini simple banget kok untuk memahaminya. This is what I called with transition ya. Kalian mungkin sebagian pattern trader akan melihat ini as inverse head and shoulders, dan saya entry-nya itu di kisaran 0.4328 which is di kisaran range price ini ya. Jadi reason saya entry di sana adalah karena transisi yang terlihat cukup clear, plus kalau misalkan teman-teman lihat lagi progresnya so far cukup positif. Saya juga maintain dengan baik dengan price action-nya sendiri. Kita lihat di sini ada new base area dan di bagian atasnya pun sudah berhasil di break resistance-nya. So far kita ngelihat Cardano bergeraknya cukup rapi di dalam semacam sebuah higher high higher low sequence. So hopefully there's nothing wrong with the trade. Kita lihat bagaimana Cardano bisa perform lebih baik lagi menuju next potential target yang terdekatnya di kisaran $0.52. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Cardano. Singkat aja, saya juga menjelaskan reasonnya dan apa yang saya lihat pada saat ini untuk price actionnya Cardano. Hopefully informasi yang saya deliver ke teman-teman itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa didapatkan istilahnya ya hal-hal yang positif lah, baik itu untuk istilahnya secondary opinion atau mungkin untuk sekedar ya istilahnya referensi tambahan di dalam proses analisis teman-teman. Alright, so I think that's it. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice rest. Good night and cheers. Bye bye.